Halo teman-temanku semuanya. Jadi, di sini saya dan teman-teman saya akan menampilkan video teks ceramah yang bertemakan keberadaan sampah plastik di sekolah kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut Agus Surya Pertama, nomor absen 17. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gede Widana Saputra, absen 4. Teman-teman, perkenalkan nama saya Komang Berada Ada Wibawa, absen 20. Was. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kadek Rizky Widiantara, absen 11. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Sebelumnya, marilah kita bersyukur terhadap kehadiran ide saya yang masuk. Karena dengan rahmat beliaulah kita bisa menjadi sehat dan baik. Teman-teman semuanya, seperti yang kalian ketahui, sampah merupakan permasalahan yang sangat besar dan masih banyak siswa yang menyepelekan permasalahan tersebut. Di SMA Negeri 1 sendiri, masih banyak siswa yang tidak sadar tentang berbahayanya membuang sampah sembarangan. Contohnya seperti membuang di kolong meja, di kamar mandi, di kebun, serta dan di jalan. Nah, selain yang dijelaskan oleh teman saya tadi, terdapat fakta bahwa di lingkungan SMA Negeri 1 Seririt masih banyak sampah yang berceceran. Apalagi sampah plastik. Sampah plastik ini merupakan sampah yang dihasilkan dari pembungkus makanan, botol plastik, dan lain sebagainya. Pencemaran sampah plastik juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, mulai dari banjir, wabah penyakit, dan lain-lainnya. Dan jika siswa tidak membuang sampah pada tempatnya, maka hal ini dapat mencemarkan lingkungan dan dapat menimbulkan pencemaran yang akan merusak lingkungan di sekolah kita. Mereka-mereka yang membuang sampah sembarangan tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh sampah. Nah teman-teman, secara umum sampah terdiri dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik sendiri bisa bermanfaat apabila kita bisa mengolahnya. Dan sampah organik juga bisa dijadikan untuk humus dan bisa dimanfaatkan untuk memupuk tanaman serta menyuburkan tanaman. Nah, sedangkan untuk sampah anorganik sendiri bisa bermanfaat sebagai bahan kerajinan tangan. Nah, di sekolah kita di SMA Negeri 1 Seririt sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya seperti organik dan anorganik. Dan jika siswa masih membuang sampah sembarangan, itu akan mengakibatkan lingkungan tercemar dan kotor. Di era sekarang ini, sampah merupakan permasalahan yang sangat serius bagi kita semua. Kita sebagai warga yang baik harus bisa melindungi bumi dari sampah. Kesadaran ini mulai dari dalam diri sendiri dan bisa diterapkan kepada orang lain, termasuk pada siswa SMA Negeri 1 Seririt. Dengan kita memberi pemahaman kepada mereka tentang bahayanya membuang sampah sembarangan, siswa akan lebih berhati-hati dalam membuang sampah. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita juga di sini mewawancarai narasumber untuk mendapatkan opini-opini yang dapat mendukung tentang permasalahan sampah ini. Beliau adalah Ibu Sangai. Ia merupakan Ketua Perpustakaan SMA Negeri 1 Seririt. Beliau juga merupakan tokoh yang dapat mendukung tentang bagaimana bahayanya sampah bagi masyarakat dan di lingkungan kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana penjelasan beliau tentang kondisi sampah yang dapat di sekolah kita. Yuk kita simak videonya. Om Swastiastu. Terima kasih atas kepercayaannya. Ibu sudah dipergunakan sebagai narasumber. Itu bagus sekali Anda tuh mengambil topik tentang sampah yang ada di SMA Negeri 1 Seririt yang sedang naik daun ya gitu. Menurut Ibu tuh sampah itu ya Ibu rasa sudah melebihi kapasitas ya. Dan banyak itu sampahnya ada, terutama sampah plastik itu. Sampah plastik itu yang menyebabkan sulit untuk kita membawa ke TPA untuk membuang. Nah mungkin dulu program Ibu kan sudah itu Ibu sosialisasikan di di lapangan bagaimana cara mengurangi sampah di SMA Negeri 1 Seririt ya salah satunya dengan mengurangi pembelian air yang pakai botol plastik itu dulu. Kemudian solusinya pakai apa? Pakai Ibu harapkan anak semua siswa maupun stakeholder yang ada di sini mempergunakan tumbler tuh. Nah, berselang beberapa hari itu yang Ibu ajar itu sampai Ibu ngecek itu di kelas itu. Ya, begitu Ibu ngajar,
ibu cek anak-anak itu yang tidak bawa tumbler ya. Kemudian yang tidak bawa tumbler ibu kancungi. Pertamanya memang tiap kelas yang ibu ajar tuh ibu cek ya. Kemudian ibu bilang ya nanti perilaku anda ibu kasih A begitu. Ibu tidak takut untuk mengasih nilai baik bagi siswa yang sudah mendukung program penggunaan sampah plastik gitu. Kan ada tuh di Pergub nomor 98 ya tahun 2018 gitu, tentang penggunaan sampah plastik. Ibu cuma melanjutkan itu Pergub dari gubernur ke sekolah ini. Nah dari hal itu sampai saat ini kelas yang ibu ajar itu ya hampir sudah semua bawa tumbler. Bahkan ada yang tidak bawa tumbler, ya ibu sediakan tumbler itu masih ada. Bahkan ibu sediakan tumbler 20, ibu beli sendiri itu kemarin ada yang ambil. Nah begitu usaha ibu untuk memerangi sampah plastik. Kiranya apa lagi? Terus untuk ibu sendiri juga bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran dari seluruh siswa yang terkait dengan bahayanya sampah? Mungkin dari bahayanya sampah itu mestinya itu dah pertama kesadaran. Karena selama ini itu kesadaran kita seluruhnya bukan nanti kita menukik kepada siswa aja, mungkin kami juga kurang sadar ya di guru, pegawai maupun di mana itu ya. Kalau membangkitkan kesadaran itu saya rasa tidak bisa hanya ngomong-ngomong aja. Karena membangkitkan kesadaran itu kan dari hati. Nah dengan adanya permasalahan seperti ini banyak sekali di SMA Negeri 1 Seririt ya. Dengan ngaturan guru piduke tuh ibu semestinya sudah ke kelas-kelas masuk kan. Satu-satunya cara ya untuk mengadakan meditasi TM. Nah, pertanyaan Anda kan sudah sama dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah ya. Bagaimana caranya untuk menyadarkan seluruh stakeholder yang ada di sini? Saya bilang tembak aja pakai TM. Memang program Ibu itu dari dulu seperti itu sebelum Bapak Kepala Sekolah yang dulu itu Ibu sudah punya program, cuman tidak ditanggapi, baru sekarang ditanggapi. Nah sekarang untuk membangkitkan kesadaran itulah tidak bisa hanya teori dan pekerengin ngomong, tetapi langsung action. Sudah sekarang TM berjalan, pegawai sudah setiap jam 2 TM, guru-guru juga sudah, kemudian untuk siswa kelas 10 sudah. Sekarang bahkan 4 hari berturut-turut, tadi juga ada tempatnya di RKG. Kita mengundang guru itu dari Gianyar, ada dari Bali Mandara itu. Seperti itu. Itulah satu-satunya jalan untuk membangkitkan suatu kesadaran. Ini belum lanjut, ini baru kita belajar membangkitkan kesadaran. Nanti setelah sadar itu apa yang bakal terjadi kan gitu, mungkin aja ada sesuatu yang baik. Karena tidak gampang untuk membangkitkan kesadaran. Karena kesadaran itu tidak bisa dipengaruhi dari luar. Dia sendiri yang menemukan atas dasar meditasi. Dia sendiri menemukan bagaimana itu baru akan mereka biasa. Ya agak sulit itu makanya. Cuman dengan teorinya itu ya dengan itu menghimbau aja jadinya. Biar dia tidak sadar. Karena Ibu lihat sampahnya banyak juga yang plastik. Sedangkan OC juga di mana Ibu? Kamu jangan pakai botol selalu Ibu begitu. OC bawaan kamu sebagai OC jangan dong ngasih contoh gini. Itu kan ada program. Selalu Ibu gitu. Mungkin kalau semua stakeholder itu mau peduli dengan lingkungan ya mau mestinya gitu. Mau gitu. Jangan hanya sepihak. Kalau di sini Bu lihat baru sepihak yang setuju. Padahal itu adalah sudah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah aturan itu seperti itu. Karena kalau kita mau ya kurangi dulu beli yang gitu. Bawa tumbler kosong aja dari rumah nggak apa kan diisi di sini. Cuma ngisi 2.000 atau nggak punya uang nggak usah diisi. Kalau punya uang lebih isi lebih. Itu juga akan dibagi lagi seperti itu. Itu Ibu rasa ya. Apa lagi? Nah, sekiranya mungkin cukup itu aja yang bisa saya tanyakan. Jadi ini kami sudah menangkap opini-opini yang dijadikan sebagai bukti nyata bahwa sampah yang ada di SMA Negeri 1 Seririt ini sudah memang banyak, tapi dari program-program yang direncanakan sekolah ini sudah sangat bagus serta membangkitkan kesadaran para tapi cuma dilakukan baru sepihak. Ya. Yang diharapkan sudah bersama itu ya semua mendukungnya dari stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Seririt. Sehingga betul-betul lah sekolah ini bisa bersih, nyaman dari sampah, terutama sampah plastik. Kalau sampah dari daun-daun kan bisa dia hancur, itu gampang. Ibu juga punya untuk sampah daunnya itu untuk proses jadi media. Tapi belum itu terlaksana. Itu memerlukan tenaga yang banyak. Itu di pangka, di tak itu dicampuri dan sebagainya.
dipermentasi beberapa bulan, kemudian jadilah media. Ibu udah bilang sama Bu Tuti kalau media itu jadi ya bisa pakai tanam tabir, sing lagu melibin gitu. Itu hal yang ngirit Ibu. Kalau di rumah seperti itu. Rabuk juga kita nggak beli, media juga nggak beli, yang penting-penting aja karena dari kita untuk kita aja yang mengolah itu. Itulah yang diinginkan adalah bagaimana siswa-siswa yang kreatif untuk mengolah hal itu. Karena siswa ini kan nanti bakal terjun ke masyarakat sesuai dengan apa yang dapatkan sini kemudian dibawa dan itu kan baik, itu yang Ibu harapkan. Udah. Nah, terima kasih ya Bu Ya. atas apa opini yang sudah disampaikan. Jadi saya tutup dengan informasi itu. Nah, itulah penjelasan dari narasumber kita tentang kondisi sampah plastik di SMA Negeri 1 Serit dan cara menanggulanginya. Seperti yang dijelaskan beliau, bahwa sampah plastik sangatlah berbahaya bagi lingkungan sekitar. Maka dari itu, kita harus bisa mengurangi sampah plastik dengan cara tidak membawa kemasan air yang berbahan plastik. Beliau menyarankan bahwa sebaiknya kita bawa tumbler karena tumbler juga dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu adalah membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah dapat menyebabkan dampak buruk yang besar seperti bau yang tidak sedap, penyebaran penyakit, merusak lingkungan dan ekosistem. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah di tempat sampah yang tersedia. Kita juga dapat membantu dengan memilah sampah agar dapat didaur ulang. Dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kita akan membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kesehatan lingkungan.